Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jawarzana Arifin, NIM C24180021. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai responsi tentang analisis makanan ikan. Nah, jadi untuk menghitung analisis makanan ikan ini perlu diketahui dulu rumus yang diketahui ya, yang harus digunakan. Pertama itu ada indeks bagian terbesar atau indeks preponderance, yaitu IP dalam 1%, VI dikali OI per sigma dari VI kali OI kali 100%, dimana hasilnya itu akan, jika lebih dari 40% dari salah satu organisme yang dimakan, maka jenis organisme tersebut merupakan makanan utama. Jika 4-40%, maka makanan tersebut merupakan makanan pelengkap. Dan jika kurang dari 4%, maka organisme yang dimakan itu termasuk dalam makanan tambahan. Kemudian untuk rumus selanjutnya itu ada luas relung, yaitu BI 1 per sigma PIJ. PIJ di sini itu proporsi jenis ikan ke I yang dengan jenis makanan ke I itu. Dengan standarisasi relung 0 sampai 1 dengan rumus BA sama dengan BI dikurangi 1 per N dikurangi 1. Kemudian ada rumus panjang usus relatif. Nah, ini hasilnya itu kalau lebih dari 1 merupakan herbivore, atau dalam kata lain lebih panjang dari total. Nah, kalau misalkan kurang dari 1 merupakan ikan karnivor, atau dalam kata lain tuh kurang dari panjang total. Nah, panjang usus relatif itu sama dengan panjang usus per panjang tubuh total. Kemudian ada rumus hubungan volume makanan dan panjang tubuh, yaitu volume makanan sama dengan alfa ditambah beta dari panjang tubuh. Nah, untuk alfa dan betanya ini bisa dicari menggunakan regresi linier. Nah, kalau di kalkulator itu bisa menggunakan mod stat var a tambah bx, atau bisa juga pakai excel. Kemudian untuk rumus indeks isi lambung atau ISC, index of stomach content sama dengan stomach content weight per body weight kali 100. Nah, ini ada contoh dari perhitungan ikan suanggi jantan. Nah, di sini ada ikan, di sini yang pertama itu ada data mikroskopis ya. Nah, di sini ada nomor ikan J1 sampai jam 3, panjang total, bobot ikan, jenis kelamin, panjang usus organisme. Nah, organisme di sini ada banyak, ada Trichodemium, Chaetoceros, Nitzschia, Bacillinaria, Nautilus dan lain-lain. Terus di sini ada jumlah makan setiap ulangan. Ya, jumlah makan setiap ulangan, dan di kanannya ada rata-rata, dan terakhir ada volume dari setiap organisme. Ya, ini data dari hasil praktikumnya, dari hasil laboratorium. Kemudian di sini ada data makroskopisnya, sama ini juga hasil dari laboratorium. Ada J1, J2 sampai J3, panjang total, bobot ikan, jenis kelamin, panjang usus, terus ada organisme. Nah, kalau di sini bedanya tuh organismenya yang kelihatan, kayak misalkan potongan udang, potongan ikan, udang utuh, tercerna dan lain-lain gitu. Jadi di situ bedanya dengan mikroskopis ini, di mana makroskopis itu terlihat jelas oleh kasat mata dan tidak harus menggunakan mikroskop pun udah jelas. Sementara mikroskopis harus dilihat menggunakan mikroskop. Lanjut lagi untuk jumlahnya, terus kemudian ada bobot organismenya, dan yang terakhir ada volume dari masing-masing organisme. Nah, jika sudah, maka akan dibuat seperti ini. Pertama itu untuk perhitungannya ya. Pertama ada nomor organisme, kemudian nomor ikan J1 sampai J3, karena di sini kita menggunakan 3 ikan. Terus
volume, kemudian VI-nya, OI, VI kali OI-nya, nilai IP, PIJ pangkat 2. Nah, di sini tuh udah dihitung gitu. Nah, untuk perhitungannya kayak gimana? Nah, di sini akan saya tunjukkan cara menghitungnya. Nah, cara perhitungan itu seperti ini untuk mencari V. Contohnya pada Cetos. Di situ pada di sini nih Cetos. Nah, di sini volume Cetos di sini kan ada 3, di semua ikan tuh ada 3. Makanya semua nanti ditambahin. Kalau misalkan cuma ada di 2 ikan, maka 2 aja yang ditambahin. Tapi karena di sini ada 3, maka semuanya ditambahin. Jadi untuk mencari V-nya itu 0,0909 ditambah 0,0015 ditambah 0,0021 dengan jumlah 0,0045 dibulatkan menjadi 0,005. Kemudian untuk VI, ini misalnya pada potongan udang, itu dicarinya dengan cara 2/4,5122 kali 100%. Nah, itu gimana? Lihat di sini. Nah, di sini nih. Karena potongan udang itu di sininya kan 2 dibagi 4,51-nya. 4,51 tuh ada di sini. 4,51 tuh total dari ini dari volume. Ya, ini coba kita lihat lagi untuk nyari V. Nah, oke. Ya, seperti itu. Kemudian untuk OI ini dicari pada misalkan jenis ikan keberapa, di situ ada atau enggak gitu. Jadi kalau misalkan di sininya di J1 misalnya, di sini Trichodermius itu ada, di sini kan ada 1. Nah, di sini itu enggak ada. Ini dianggapnya berarti 1/3 karena 3 ini ada 3 sampel. Sementara kalau misalkan di sini 4 dikali ada 4/3 di dia, maka di sini 3/3 gitu. Jadi bukan dihitung dari banyaknya, tapi dari ada atau tidaknya pada sampel masing-masing ikan. Nah, untuk nilainya itu seperti ini, 33,33%, 100% dan lain-lain. Untuk VI kali OI, di sini langsung dikaliin aja. Misalnya pada Nizia itu jumlahnya 0,031 dikali 100%, jumlahnya 3,6124. Nah, indeks preferensi misal pada Basilaria itu dengan rumus 5, VOI dari Basilaria dibagi total VI kali 100%. Nah, misalkan tadi Basilaria ini 5,3 ini dibagi ini, hasilnya 0,0898. Untuk PIJ di sini rumusnya adalah VI dibagi sigma VI. Nih, misalkan pada Trichodermus ini 0,1 dibagi 0,988. Nah, hasilnya akan 0,01. Tuh. Terus untuk PIJ pangkat 2 sama tinggal dikali pangkat 2 aja dari PIJ. Misalnya pada Trichodermus dari 0,001 dipangkatkan 2 menjadi 0,00000001. Kemudian untuk grafik diagram jantan, di sini dilihat dari nilai IP. Nilai IP di sini akan diakumulasikan menjadi sebuah diagram dalam satuan persen. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian untuk luas relung ikan di sini menggunakan rumus BI 1/sigma PI J pangkat 2 tambah ya seperti itu.
Dan hasilnya untuk yang jantan adalah 3,1962, untuk yang standarisasinya adalah 0,2440. Dilihat dari nilai PIJ pangkat 2-nya. Gitu. Terus tumpang tindih di sini harus diketahui dulu nilai PIJ dari masing-masing kelamin. Nah, di rumusnya itu 2 kali sigma PIJ jantan kali PIJ betina. Nah, per sigma PIJ pangkat 2 ditambah sigma PIB pangkat 2. B ini untuk betina dan J untuk jantan. Dan hasilnya adalah sekian. Nah, ya, seperti itu. Kemudian untuk panjang usus relatif. Nah, panjang usus relatif di sini tuh rumusnya tuh panjang usus per panjang tubuh total. Misalnya pada sampel betina 1 nih, 197 per 184, maka panjang usus relatifnya ada 1,0707. Nah, di sini udah kita hitung dari 3 sampel ikan jantan dan 3 sampel betina, hasilnya seperti ini. Misal pada sampel B1 atau betina 1, panjang tubuh total 184. Karena udah pada sampel jantan 1, panjang tubuh total itu 155. Terus panjang ususnya 162. Nah, 162 dibagi 155 hasilnya 1,0452 gitu. Kemudian untuk hubungan volume makanan dan panjang tubuh ikan, dicari dulu nilai alfa dan betanya dari panjang tubuh total. Nah, kalau menggunakan kalkulator itu bisa menggunakan regresi linier. Contohin ya. Nah, di sini kan udah mode start. Terus nomor 2. Nah, di sini masukkan nilainya. Nilai dari panjang dari X-nya itu coba kita cari untuk yang betina ya. 184, 145, 151. Nah, Y-nya ini volume. Nah, kalau udah si AC shift. Nah, untuk nyari A-nya 3,42. Nah, 3,42 untuk yang betina, bener gak? Ya, seperti itulah pokoknya. Terus misalnya untuk nyari nilai B-nya, ya 0,01, dan untuk nilai dari R-nya tinggal dikali tinggal dipangkat 2. Nah, gitu. Ya, ini untuk yang hasil dari betina dan jantannya. Nah, untuk interpretasinya itu misalnya setiap pertambahan panjang tubuh per satu satuan volume makanan akan berubah besar 0,0164 dengan nilai R pangkat 2 atau nilai determinasinya itu panjang tubuh ikan dikali volume ikan X sebesar 15,0448%. Yang terakhir adalah isi lambung atau ISC atau Index Stomach Content dengan rumus SCW per BW kali 100. Nah, itu misalkan pada ikan J1 di sini 8,44-nya itu 0,49-nya itu ditambah hasil ini dihasilkan dari ini, dari bobot organisme, ditambah ntar hasilnya seperti ini, dibagi 59 itu berat tubuhnya di sini 59, ntar dikali 100 hasilnya 1,4849. Nah, kalau misalkan hasilnya itu dari semua ikannya seperti ini gitu.
rata-ratanya ya. Oke, ini untuk yang jantan. Dan untuk pengerjaan yang betina itu sama persis untuk rumusnya, bedanya hanya di kelaminnya aja gitu. Jadi untuk jantan dibuatkan berdasarkan jantan, betina dibuatkan berdasarkan betina. Oke, cukup sekian untuk video kali ini tentang responsi analisis makanan ikan. Saya Jawar Zainal Arifin, NIM C24180021. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Terima kasih.